Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel kami, channel kebanggaan sahabat-sahabat di luar sana yang senantiasa menunggu setiap video yang baru. Terima kasih atas peranan Anda semua. Kami semakin giat dan semangat membuat video. Atas atensi kalian, atas saran kalian, kami tidak bisa berdiri sendiri. Dalam video kali ini kami akan menampilkan tema Sejatine Sahadat Sejati. Dan sebelum saya lanjut, maka jangan lupa juga like, subscribe, serta share ke teman-teman di luar sana. Tidak lupa pula untuk tekan tombol lonceng bagi yang baru, dan semoga bermanfaat. Langsung saja kita lanjutkan dalam tema kali ini yang berjudul Sejatine Sahadat Sejati. Akan ada 4 fase, yaitu 1. Peranan sahadat di dalam hidup. Yang kedua, makna sahadat di dalam hidup kita pribadi masing-masing. Yang ketiga, siapa saja yang bersahadat di dalam dunia. Yang keempat, ciri-ciri orang yang sudah mampu untuk bersahadat secara benar dan diridhoi Tuhan. Yang pertama dulu kita bahas tentang peran sahadat di dalam hidup kita. Setiap segala sesuatu sudah pasti pertama-tamanya adalah bersahadat. Sudah jelas sekali firman-firman Allah dalam Al-Quran bahwa kita sebagai manusia sebelum terlahir ke dunia pun sudah dibacakan sahadat atau membaca sahadat sejati. Tapi itu tidak penting untuk kita bahas, melainkan yang kita bahas adalah peranan sahadat dalam hidup. Setiap orang yang lahir itu ibarat adalah air yang mengalir, jernih, bening, tetapi terkadang terkendala dengan alam, dengan suasana, dengan kondisi. Jadi di situ peranan sahadat atau kesaksian yang akan mengembalikan atau kembali ke dalam keheningan atau hening atau bening kembali ketika sudah terkontaminasi kehidupan. Jadi peranan sahadat di sini dalam hidup kita itu sangat-sangatlah penting. Entah itu dengan kata bahasa Arab maupun kata bahasa Jawa, kata bahasa China, kata bahasa Amerika, serta kata bahasa selain non-Islam sekalipun, sahadat itu teraplikasikan dalam kehidupan, di dalam mengendapkan air yang sudah kerut menjadi bening lagi. Disitulah peranan sahadat yang sesungguhnya. Dari itu saya berpesan kepada sahabat sejati semua, camkanlah, jangan pernah kita hanya belajar luar saja, kulitnya saja, melainkan di dalam kulit itu ada kulit yang halus, kulit yang menutupi isi yang sesungguhnya. Tetapi isi itu bisa menjadi sebuah pemanis kehidupan, atau isi sahadat itu adalah sebuah rasa kebanggaan, rasa kebahagiaan di dalam hidup. Setelah kita mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup, maka sahadat itu akan menjadi tolak ukur terciptanya peranan dari benih-benih baru dari sebuah kulit yang kita kupas, terlihat kulit ari atau kulit tipis dari sebuah isi, dan isi itu akan menjadi berkembang, meluas, mengalam raya.
Itulah peranan syahadat. Jadi apapun bentuk dari agama, kepercayaan kita, tetap saja kita bersyahadat di dalam pengendapan kehidupan kita sendiri. Jadi itu kiranya yang terpenting adalah jangan hanya belajar dari kulitnya saja, dalamnya saja, tetapi isinya, lalu kembangkan isi tersebut. Itu yang paling penting peranan syahadat itu sendiri. Jadi secara teori kita memahami dengan membaca, setelah paham kita renungkan, setelah kita merenung kita dapat betul-betul dari isi atau makna dari kandungan kalimat, serta kalimat itu akan menjadi lebih luas, meluas alam. Untuk babakan yang kedua, makna syahadat di dalam hidup. Setiap kehidupan manusia, baik buruk, itu sudah terkondisikan oleh takdir. Jangan pernah menyesal dengan takdir. Jangan pernah tidak menerima dengan takdir. Itulah makna syahadat di dalam hidup. Setiap makna yang terkandung di dalam syahadat itu rencana Tuhan, itu kalimat Tuhan, itu firman Tuhan. Dan syahadat itu adalah sebagaimana kita punya mata, kita memandang, itu pun bukan pandangan kita. Kita mendengar, itu pun bukan pendengaran kita. Kita mengucap, itu pun bukan pengucapan kita. Kita merasa, itu pun bukan rahasia kita atau rasa kita. Yang sesungguhnya adalah itu semua bermakna syahadat atau bermakna Tuhan itu sendiri. Jadi sudah jelas makna syahadat di dalam hidup kita adalah Tuhan. Jadi kita tidak perlu membayangkan, mengadakan Tuhan yang sudah ada lebih dahulu. Jangan pernah membayangkan besarnya Tuhan. Tuhan tak dibesarkan, sudah besar lebih dahulu. Jadi keabadian, kemandirian dari Tuhan itu adalah salah satu makna syahadat yang kita pahamkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu saya bermohon kepada sahabat-sahabat sejati di luar sana untuk lebih bisa menerima takdir, untuk bisa memaafkan apa yang terjadi, untuk bisa memaknai hidup ini adalah sisi dari Tuhan, rencana Tuhan, perbuatan Tuhan, cipta dari Tuhan. Itulah kesaksian dan kesaksian kita harus lebih paham. Di dalam era yang digital ini, di luar sana banyak sekali pendalaman tentang syahadat, dari tulisan, dari pembacaan, dari regenerasi syahadat itu sendiri sangat banyak sekali untuk kita pahamkan menuju ke arah Tuhan yang sebenarnya bukan penampakan Tuhan, bukan wujud dari Tuhan karena Tuhan tak berwujud, bukan gambar Tuhan atau nama Tuhan, melainkan hidup kita itu ya Tuhan, karena Tuhan itu di dalam segala hal. Tuhan itu meliputi segala hal, termasuk hidup kita. Tetapi kita bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan, aku bukan Tuhan. Tapi maknailah syahadat itu lebih dalam. Dan jangan sekedar dibaca, tapi renungkanlah isinya seperti yang dilakukan Ibrahim ketika itu. Untuk yang ketiga, siapa saja yang bersyahadat. Telah lebih dahulu seluruh makhluknya Allah berjuta-juta tahun sebelumnya, bermiliar-miliar jenis makhluknya itu telah bersyahadat, bersaksi. Bahkan dari kita sendiri sebelum terlahir ke dunia pun telah bersaksi atau bersyahadat. Jadi jangan bedakan syahadat itu. Jangan bedakan syahadat itu dan jangan bedakan syahadat itu, karena syahadat itu yang mampu memahami hanyalah diri kita. Bukan kata, bukan ucapan, bukan rasa, melainkan kita yang lebih paham dengan syahadat.
Tidak mungkin kita bisa memahami bahasa binatang kecuali diizinkan Allah, seperti yang terjadi pada Sulaiman. Dia tahu syahadatnya semut, syahadatnya gajah, kesaksian makhluk-makhluk yang lain, bahkan jin pun tunduk patuh terhadap Sulaiman karena pemahaman syahadat Sulaiman yang terlalu tinggi untuk kita pelajari. Jadi yang nomor 3 sudah sangat jelas siapa saja yang bersyahadat. Seluruh alam semesta, hanya saja manusia dan jin itu terkadang melupakan. Sudah tahu tujuan, arah, serta bacaan syahadat, tapi melupakan atau mentiadakan syahadat itu sendiri karena masalah, karena ego, karena nafsu. Jadi kita harus contoh alam semesta ini yang bertasbih, yang berarti adalah bersyahadat. Itu cukup kiranya. Yang nomor 4, ciri-ciri orang yang sudah mampu bersyahadat dan diridhoi Allah. Untuk mengenal ciri-ciri, yang pertama kita kaji syariat atau kaji tentang raga ini atau syahadat raga, yaitu merasakan, membaca, mendengar, serta melihat. Itu sebetulnya hanyalah keadaan nyata, belum bisa terwujud atau lenyap wujud itu atau perwujudan. Syahadat syariat kita harus senantiasa dengungkan supaya akal pikiran kita tidak lupa, tidak lari kemana-mana. Tetapi itu bukanlah yang baku. Jangan berhenti di situ. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena hanya orang-orang yang berakal lah yang beruntung. Yang kedua, toriko atau torika, syahadatnya orang toriko atau perwujudan dari syahadat itu sendiri. Jadi kalau kita contohkan, air di dalam kehidupan itu tidak nyata. Bisa nyata itu kalau ada wadah atau perwujudan. Perwujudan itu yang menampakkan kenyataan yang nyata. Setelah itu belajar kepada hakikat syahadat atau wujud itu sendiri, yang kekal, yang tidak lenyap, yang sejati, yang bukan hanya pandangan mata lahiriah, pendengaran kuping lahiriah, pendengaran kuping yang lahiriah, serta mulut yang membaca saja. Untuk yang terakhir kali, lenyapnya wujud, yang berarti keadaan Tuhan, karena Tuhan tak terlihat, tidak bisa dipandang, tidak bisa didengar, tidak bisa diucapkan semudah itu, yang artinya makna syahadat atau makrifatnya syahadat. Jadi kalau kita gambarkan, sebetulnya tidak ada apa-apa, lalu terwujudnya lah air. Setelah itu ada wadah atau perwujudan. Setelah ada perwujudan, maka keadaannya akan nyata. Jadi kalau kita belajar, keadaan nyata kita adakan, lalu perwujudan kita tekuni, lalu wujud itu akan menjadi yang kekal. Setelah kekal akan lenyap, wujud itu jadi yang sebenarnya atau keadaan sejatinya enggak. Jadi kalau di dalam suatu agama itu disuruh mengenal Tuhan dulu, itu bagus, karena makrifat itu adalah lenyap atau tidak ada wujud, baru kita wujudkan. Setelah ada wujud kita perwujudkan. Setelah ada perwujudan kita bisa melihat keadaan yang nyata. Jadi kalau jenengan bilang kopi itu sesungguhnya tidak ada, lalu jenengan mengarah mewujudkan menjadi sebuah kopi, setelah itu jenengan nampakkan ke dalam perwujudan sebuah gelas, setelah di dalam gelas nyatalah wujud kopi itu bisa diminum. Jadi kiranya seperti itulah sejatinya syahadat sejati. Kalau kita bahas
Insya Allah itu akan bisa lebih paham apabila kita mau melihat, mendengar terus-menerus hingga sampai kita bisa memahami. Kalau tidak paham, mohon maaf atas penyampaian saya mungkin yang tidak sampai ke sahabat sejati di luar sana, tetapi saya mohon untuk bertanya lebih lanjut supaya saya bisa melanjutkan pembahasan lebih luas lagi dari pertanyaan-pertanyaan sahabat sejati di luar sana. Sekian dulu dari tema syahadat atau sejati ning syahadat sejati. Insya Allah akan bermanfaat buat yang menempuh keadaan ruhaniah dan akan membawa pula kepada perwujudan kendaraan untuk naik level ke arah yang lebih baik, lebih tinggi di hadapan Tuhan. Hanya satu pesan saya, jangan pernah meremehkan suatu pelajaran, karena setiap pelajaran membawa dampak tersendiri yang berarti itu adalah syahadat untuk diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.